Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita fisika, ya anak-anak saja. Kalau kemarin kita kimianya sudah ujian, ya. Untuk fisika persiapkan diri, insyaallah segera kita akan melaksanakan ujian. Untuk sekarang ini, minggu ini fisika kita belajar dulu, ya. Baik anak-anak ustazah, di minggu lalu kita sudah masuk mengenai medan listrik. Kita ulangi lagi, ya. Di listrik statis kita belajar kemarin yang pertama adalah tentang hukum Coulomb, lalu kita belajar tentang medan listrik. Jadi dia itu medan listrik itu mirip dia sama hukum Coulomb, rumus-rumusnya itu mirip-mirip nanti, ya. Di mana muatan itu dapat menimbulkan dan dipengaruhi oleh medan listrik. Nah, yang dikatakan dengan medan listrik itu adalah, medan itu maksudnya area, ya. Jadi kalau ada muatan, ini misalnya ada sebuah muatan positif, ada muatan positif, daerah yang ada di sekitar muatan itu dan juga masih dipengaruhi oleh arus listriknya, itu dikatakan medan listrik. Ini dia misalnya, dimana ada cara untuk menggambarkan garis-garis medan listrik, sama kayak kalau kita dulu di SMP mungkin anak-anak ustazah belajar medan magnet gitu kan, garis-garis medan magnet. Nah, begitu juga dengan medan listrik, ada garis-garisnya. Untuk medan listrik muatan positif, untuk medan listrik muatan positif, cara menggambarkannya itu adalah arah keluar. Nah, ini kan muatan positif, arah medannya itu adalah arah keluar dari muatan. Makanya ini tanda panahnya adalah keluar, ya kan? Tanda panahnya keluar. Sedangkan, nah ini contoh lainnya nih. Arah muatan positif itu arahnya adalah ke keluar. Sedangkan untuk yang muatannya negatif, ya, untuk muatan yang negatif maka arah medannya adalah arah yang masuk. Nih, masuk ke muatan negatif itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada dua buah muatan yang didekatkan, ini muatan positif dan positif didekatkan. Nah, seperti inilah garis-garis gaya listriknya, arahnya adalah arah keluar semuanya. Jadi tidak bisa jumpa, tolak menolak dia. Sedangkan kalau misalnya ada dua buah muatan didekatkan, muatan positif dan muatan negatif, muatan positif itu akan mengarah keluar dan sebagian akan mengarah ke muatan negatif, karena muatan negatif itu adalah arahnya masuk, ya. Arahnya adalah arah masuk. Sudah? Nah, itu dia garis-garis medan listrik. Kita lanjutkan. Nah, kalau yang minggu lalu yang kita beri contoh itu, kalau saya tidak ingat, kita membuat contoh penentuan besarnya medan listrik pada muatan yang sejajar, ya kan? Pada muatan sejajar itu hampir sama dengan pada gaya Coulomb. Penentuan pada gaya Coulomb, kita tentukan dulu arahnya kemana, baru nanti kita cari delta E, sigma E nya, total dari medan listriknya. Apabila nanti dia itu tidak sejajar, posisinya tidak sejajar, misalnya seperti ini, ya kan? Misalnya ada seperti ini, ada dua buah muatannya sama-sama muatan positif. Sudah. Lalu di sini terdapat muatan uji. Ingat ya, kalau medan listrik itu ada muatan uji, di mana muatan uji itu kita anggap bermuatan positif, ya. Ada dua buah muatan listrik yang berjarak R dan diberi muatan uji di sini posisinya.
tentukanlah besar dari medan listriknya, kata yang seperti itu. Nah, yang pertama sekali kita harus cari dulu vektornya, bentuknya, bentuk vektornya seperti apa. Jadi ini muatan uji bermuatan positif, muatan uji terhadap Q1 positif ke positif, berarti dia terjadi tolak menolak, arahnya ke sini, E1. Muatan uji terhadap Q2 positif dan positif, arahnya tolak menolak juga. Dah, arahnya ini E2. Sehingga ini adalah E-nya, resultan E-nya ya. Nah, kalau sudah seperti ini dia bentuknya, maka cara mencari E totalnya yang pertama nanti kalian cari dulu E1 menggunakan rumus kaki per R kuadrat gitu kan. E2 juga kaki per R kuadrat. Setelah itu mencari E totalnya dengan menggunakan rumus kosinus ini. E sama dengan E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2E1 E2 cos theta. Seperti itu ya anak-anak ustazah. Nah, ini contoh yang kita buat kemarin ya. Jadi dia muatannya adalah muatan yang sejajar. Nah, kalau kita sudah mempelajari tentang garis-garis medan listrik, jadi garis-garis medan listrik ini sebenarnya dapat dipergunakan untuk melukiskan kuat medan listrik ya. Garis-garisnya itu berfungsi untuk melukiskan bagaimana kekuatan medan listrik pada suatu areal tertentu atau pada suatu luasan tertentu ya. Di mana garis-garis medan itu dapat menunjukkan daerah yang memiliki kuat medan listrik yang kuat, sedangkan garis yang kurang dapat menunjukkan kuat medan yang lemah. Jadi banyaknya garis-garis medan itu menunjukkan kuat lemahnya medannya ya. Kuat lemahnya medannya. Saya ulangi. Jadi garis-garis garis-garis medan tadi itu menunjukkan kuat atau lemahnya medan listrik. Sudah? Nah, jadi misalkan ini adalah sebuah garis medan listrik ya. Garis-garis medan listrik yang melalui suatu luasan, ya, ada luas penampang ini. Sudah? Jadi dia sesuai dengan garis normal. Lalu ada lagi misalnya ini sebuah luasan yang dilalui oleh garis-garis medan listrik, dia arahnya seperti ini. Sudah? Nah, dia arahnya miring, gitu kan? Nah, misalkan terdapat garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus atau membentuk sudut theta pada sebuah luas bidang A. Sudah? Baik dia yang menembusnya itu adalah berbentuk lurus sesuai dengan garis normal, atau garis-garis yang dibentuknya itu adalah miring membentuk sudut theta. Jadi banyaknya besarnya medan listrik yang menembus ini, besarnya medan listrik yang menembus suatu luasan tertentu itu dikatakan dengan nama flux listrik ya, flux listrik. Jadi apa itu flux listrik? Yang dikatakan dengan flux listrik itu adalah ya, jumlah garis medan yang menembus tegak lurus suatu bidang. Yang tegak lurus ya anak-anak ustazah ya. Flux listrik adalah jumlah garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang. Sehingga flux listrik itu secara matematisnya kita buat persamaannya, flux itu simbolnya seperti ini, kayak huruf theta, tapi dia theta, kalau huruf theta itu kan bulat, terus di tengah-tengah arah garisnya itu adalah arah horizontal, kalau ini arah vertikal. Ini namanya flux ya. Flux listrik sama dengan E kali A. E di sini adalah medan listriknya dikali luas penampang yang dilaluinya. Nah, apabila ustazah gambarkan sajalah dulu ya, biar anak-anak ustazah melihatnya. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Apabila ada garis-garis medan listrik yang menembus suatu penampang, ini dia menembus nih ya, menembus sebuah luasan. Jadi ini kan garis normal ini ya, sudutnya sudut 90.
banyaknya medan listrik, banyaknya garis-garis yang melewati banyaknya garis-garis medan listrik yang melewati luasan ini, itulah dikatakan dengan flux listrik. Jadi seperti ini dia simbol flux listrik ya. Nah, begini. Jadi flux listrik itu adalah banyaknya garis-garis medan listrik yang melewati sebuah luasan. Maka rumusnya adalah flux sama dengan medan dikali dengan luas. A ini adalah luasnya. Baik dia yang sejajar dengan garis normal atau yang miring garis normal. Kalau misalnya ada sebuah luasan seperti ini, ya, lalu arah daripada garis-garis medan listriknya adalah miring, misalnya seperti ini, gitu kan? Nah, sementara garis normalnya kan begini ya, ini dia, ya kan? Sehingga terbentuk di sini sudut theta, sehingga terbentuk sudut theta. Maka persamaan kita menjadi flux listrik sama dengan besarnya medan listrik dikali dengan luasannya, lalu cos theta. Nah, gitu. Oh, maaf ya, ini theta nih. Flux ya. Flux. Ini dia kalau dia itu miring. Ya. Flux sama dengan medan dikali luas, atau flux sama dengan medan kali luas dikali dengan cos theta-nya. Sudut yang dibentuk ini berapa? Begitu ya, anak-anak saja. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini tadi ya, flux sama dengan E kali A cos theta, di mana E itu adalah, ini di sini ada penjelasannya nih ya. E itu adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. A itu luas bidang yang ditembus oleh garis-garis medan listrik, satuannya meter bujur sangkar. Sedangkan flux listrik satuannya adalah Newton Coulomb minus 1 meter pangkat 2 atau disebut dengan Weber. Ingat ya itu ya. Flux itu satuannya adalah Weber, konversinya adalah Newton Coulomb min 1 meter pangkat 2. Itu dia. Nah, baik. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan persamaan kuat medan muatan kontinu pada bola konduktor. Ya, kuat medan listrik di sekitar bola konduktor. Ini maksudnya kayak mana saja? Di sini ada tidak ya? Oke. Nah, baik, ini contohnya aja langsung. Nah, perhatikan. Nih, persamaan kuat medan pada muatan kontinu. Dah, tadi ini rapatan ya, untuk muatan listrik. Ini rumus untuk rapatannya aja, tidak terlalu dipakai ya, jarang digunakan untuk rapatan itu ya. Rapatan itu muatan dibagi dengan luas ya, rapatan listrik. Nah, ini jika misalnya sebuah bola konduktor itu kan bahan yang bisa menghantarkan arus listrik ya. Jika misalnya ada sebuah bola konduktor, di dalamnya berongga, lalu dia memiliki jari-jari, ada jari-jarinya adalah jari-jari, kita berikan R, terus diberikan muatan sebesar Q, maka muatan listrik itu akan tersebar pada permukaan bola.
di mana muatan listrik itu akan terakumulasi di permukaan bola dan kuat medan listrik di dalam konduktor itu bernilai sebesar 0. Jadi ini apabila misalnya ada muatan bola konduktor ya, bola konduktor, lalu kita berikan muatan, di sini Ustazah gambarkan saja bola konduktor, bentar. Nah, ini dia misalnya. Ini ada bola nih. Bola konduktor. Artinya bola konduktor itu adalah bola yang bisa mengantarkan arus listrik. Jika ada sebuah bola konduktor, dalamnya itu berongga. Berongga bukan pejal ya. Jadi dia memiliki jari-jari. Jari-jarinya kita beri simbol R besar, sudah. Lalu kita beri di luar itu sebuah muatan Q, dah. Jadi jarak dari pusat bola ke sini itu kita simbolkan dengan R kecil, sudah. Nah, untuk bola berongga seperti ini apabila diberi muatan, jika R kecil, ini R kecil itu adalah jarak dari pusat bola ke keluar ke muatan Q-nya ya. Jika R kecil lebih kecil daripada R besar itu adalah tadi jari-jari dari bola, ya kan? Jika ini jarak suatu muatan yang kita buat tadi itu lebih kecil daripada R besar, ya. Maksud ini bukan pada ini ya, kalau ini pasti ini lebih besar pada konteks tertentu nanti. Jika R kecil lebih besar daripada R besar, maka nilai medannya itu sama dengan 0. Sudah? Untuk kuat medan listrik di luar konduktor ya, untuk kuat medan listrik di luar konduktor yang berjarak R dari permukaan bola itu dihitung dengan menggunakan rumus biasa apabila lebih besar. Nah, jadi kalau dia R kecil lebih kecil daripada R, itu adalah E-nya sama dengan 0, di mana rumus yang kita gunakan itu adalah rumus medan listrik seperti biasa, E sama dengan kaki per R kuadrat gitu. Namun sebaliknya apabila R kecil lebih besar daripada R besar, maka R yang kita gunakan itu adalah R kecil. Jadi rumusnya sebenarnya hampir sama aja. Jadi kan rumus E itu adalah E sama dengan kaki per, gitu kan, kaki per R. Kalau ini R-nya adalah R kuadrat, karena R kecil lebih besar daripada R. Sedangkan yang ini karena R kecil lebih besar daripada R, maka R-nya adalah R kecil, kaki per R kuadrat gitu. Nah, inilah dia yang di slide kita ini tadi. Ini dia. Nah, ya. Jika letak muatan ujinya di luar, artinya R lebih besar daripada R kecil lebih besar daripada R besar. R kecil itu adalah jarak muatan uji ke pusat bola. R besar itu tadi adalah jari-jari bola, ya. Apabila R kecil lebih besar daripada R besarnya, maka yang digunakan R-nya itu adalah R kecil. Sudah? Apabila di permukaan bola artinya R kecil sama dengan R besar, maka rumus yang dipakai adalah R-nya R besar. Sedangkan apabila
apabila R kecil lebih kecil daripada R besar untuk bola yang bermuatan, kalau bermuatan ya, atau tadi saya bilang adalah yang pejal ya, yang pejal, maka E-nya sama dengan 0, nilai medannya sama dengan 0. Sedangkan untuk bola pejal yang bermuatan itu dia R-nya kita pakai R besar. Apa bedanya bola berongga dengan bola pejal? Kalau dikatakan bola berongga berarti bolanya itu dalamnya kosong, melompong gitu, kayak bola kaki lah. Nah, itu kan dalamnya kosong, itu namanya bola berongga ya. Kalau bola pejal misalnya bola apa namanya, kalau kalian olahraga itu bola apa tuh yang berat itu, atau batu giling lah misalnya yang bulat, itu namanya bola pejal ya. Nah, itu dia. Kita lanjutkan persamaan energi potensial listrik, atau kita buat contoh soalnya lah dulu ya. Kita lihat contoh soal dulu di sini. Nah, ini dia contoh soal. Muatan listrik Q tersebar merata membentuk sebuah bola dengan radius R. Radius R itu maksudnya jari-jari bolanya. Tentukanlah besar kuat medan listrik di dalam dan di luar bola, di dalam bola dan di luar bola, katanya seperti itu. Nah, perhatikan, kuat medan listrik di dalam bola ini artinya misalnya inilah dia jarak antara R besar. Ingat ya, R besar itu adalah jari-jari bola, R kecil itu adalah jarak dari pusat bola ke muatan uji yang mau kita buat. Sudah? Kan dia di soal ini tentukan besar kuat medan listrik di dalam dan di luar bola tersebut. Kalau misalnya dia tanya di dalam, kalau misalnya kita tanya di dalam, ya berarti R kecilnya lebih kecil dari R besar, ya kan? Kalau dia yang ditanya itu adalah di luar bola, ya udah pastilah R besar lebih kecil atau R kecil lebih besar daripada R besar gitu. Udah? Misal kita membuat persamaan Gauss yang berupa bola dengan jari-jari R kecil lebih kecil daripada R. Sudah? Kalau dia tadi R kecil lebih kecil daripada R, maka besar muatannya, rumus yang kita gunakan itu R-nya adalah menggunakan R besar, gitu kan? E sama dengan kaki per R kuadrat, gitu kan? Nah, sehingga ini tidak pakai angka, dia sudah masuk hukum Gauss ini rupanya. Oke, tidak apa-apa lah. Sudah? Ini EA sama dengan Q per permitivitas 0. Ini kan rumus EA ini adalah rumus daripada flux listrik itu tadi ya, rumus daripada flux listrik. Nah, biar nggak bingung, Ustazah kasih aja contohnya langsung. Nah, perhatikan. Ini dia. Misal ya, ada sebuah bola konduktor pejal berjari-jari 1 meter. Nah, Ustazah kasih ini misalnya ya. Sebuah bola konduktor pejal berjari-jari 1 meter. 1 meter itu berarti R besarnya ya, R besarnya, jari-jari bolanya itu sendiri. Kita buat dulu yang diketahui. Yang pertama adalah R besar sebesar 1 meter. Sudah? Memiliki muatan sebesar 2 nanocoulomb, berarti Q-nya. Q sebesar 2 nanocoulomb. Ingat, nanocoulomb ke coulomb berapa saya bilang? 9 ya. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Sudah? Berikutnya ini dibuatnya adalah potensial. Ustazah gantilah.
Hitunglah medan listrik. Saja tanya medan ini ya, ini potensial, kita belum masuk tadi potensial ini. Hitunglah medan listrik di titik yang berjarak 0,25. Yang ditanya itu adalah medan listrik yang berjarak, berarti R kecil ya, R-nya R1 adalah ini A. R1-nya 0,25 meter dari pusat bola, yang kedua adalah 0,75 meter, dan yang ketiga adalah 1,25 meter. Ini dia soalnya, saya ulangi. Ya, ini ya. Sebuah bola konduktor pejal berjari-jari 1 meter memiliki muatan sebesar 2 nanokulom. Hitunglah medan listrik ya, saya ganti medan listrik ya karena kita belum potensial listrik ya, di titik yang berjarak 0,25 meter dari pusat bola, 0,75 meter, dan juga 1,25 meter dari pusat bola konduktor tersebut. Nah, ini gampang saja menjawabnya ya. Kuncinya tadi hanya kalau dia itu R kecil lebih kecil dari R besar, berarti nanti rumus medan yang gunakan adalah kaki per R kuadrat gitu. Sudah? Tapi kalau dia R kecil lebih besar dari R besar, maka R yang dipakai itu adalah R kecil, Q per R kuadrat. Itu saja kuncinya dia. Dah? Nah, kan sekarang kita bandingkanlah dulu antara R besar dan R kecilnya gitu. Sekarang kita bandingkan ini. R besar kita adalah 1 meter. Untuk R kecil ini berarti untuk pernyataan A, maka R lebih kecil daripada R. Betul ya? Untuk yang kedua, R masih lebih kecil dari R. Ya kan? Untuk yang ketiga, R lebih besar dari R. Betul ya? Nah, kalau sudah seperti itu, masukkanlah rumusnya ke rumus ini semuanya. Ya, dengan menggunakan muatan 2 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Kita cari yang pertama adalah A. Udah? E sama dengan berapa nilai K? 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat minus 9 dibagi. Ini R kecil lebih kecil daripada R besar. R yang digunakan adalah R besar, ya kan? Berarti 1 meter, 1 pangkat 2 gitu. Sudah? Ini 9 minus 9 habis ya? Habis ya ini? Ini kesini habis. Berarti 9 kali 2 18. 18 bagi 1 adalah 18. Berarti di sini adalah 18 Newton per kolom gitu. Sudah? Yang kedua, E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat minus 9 per R yang dipakai tetap ya, maka hasilnya tetap sama, Newton per kolom. Untuk yang ketiga, nah baru menggunakan R yang besar sama menggunakan R yang kecil. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat minus 9 dibagi 1,25 pangkat 2 sama dengan, nah sekian gitu ya. Begitu ya anak-anak saja ya. Mungkin sampai di sini saja dulu materi kita kali ini. Silahkan belajar, kemungkinan besar insyaallah di minggu depan kita akan ulangan dulu kita ya untuk fisika. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.